Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya muliakan Bapak Gede, Bapak Dr. Masudi Effendi, seluruh alumni Salafi yang saya muliakan. Tidak secara pikirkan, secara angan-angan, saya kira langsung sama mengaji punya. Jatuhnya percayaannya itu tidak tahu ini. Ini saya buka, langsung saya buka dapatnya Kitabul Ujlah wal Muqalah. Saya ingat saudara Nur Sodik Menat. Nah ini ya. Dulu waktu pertemuan alumni di Losari, dia bertanya, bagaimanakah tentang kondisi sekarang yang sudah terjadi banyak kemaksiatan dari segi apapun, apakah sekarang sudah masanya ujlah? Masih ingat teman-teman tidak? Tepatnya pada halaman 158. Sahifah 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ujlah wal Muqalah. Ilam anna minas salaf min asaril uslah li fawaidiyah. Karena wadobah adalah ibadah wal fikri wa tarbiyati ilmi wa takhallus min istikabil manahi ala yata'arud insan lahati muwarakah karya wa ghibah wa syukur anda amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa musarafati qad'i akhlaqi radhi'ah dan seterusnya. Ulama salaf berpendapat uzlah atau menyepi, mungkin ngambil zaman dulu tempatnya di atas pergunungan. Bahasa orang Jawa mengatakan bersemedi. Nah, kalau orang dulu mungkin bersemedi untuk mendapatkan buntut atau nomor mungkin ya, atau mungkin cari kesaktian, atau mungkin cari peramal dan sebagainya. Tetapi kita uzlah ada bermacam-macam faidah. Bisa muwadhabah ala ibadah. Karena dalam lingkungan yang ramai mungkin ibadah kita terganggu. Apalagi di rumah, punya istri, punya anak dan lain sebagainya. Wal fikri wa tarbiyati ilmi wa taharruz min irtikabil manahi. Bisa juga untuk tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khalq. Bisa juga tarbiyatul ilmi, bisa takharrus min irtikabil manahi, untuk menjauhi tadi dari segala bentuk hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya karya'i wal ghibati wa sukuti anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa musarafati bil akhlaqi radhi'ah. Ketika kita uzlah, ibadahnya bisa tenang, terjauhkan dari sifat riya, sifat ghibah. Bisa juga akan menjaga dari hal-hal yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan akhlak radhi'ah dan lain sebagainya. Wa ma aksaru salaf fadhabu ila istibadil muqalatah wastiqsalil ma'arif wal ikhwan. Tapi juga ada yang berpendapat mayoritas para ulama salaf justru memilih pada muqalatah, hidup kita seperti ini. Mungkin dari bermacam-macam daerah kita bisa berkumpul.
Kalau nanti uzlah di Gunung Cermai sana, ya mungkin nggak ada kumpulan acara seperti ini, nggak ada yang namanya pertemuan. Wastiksalil ma'arif, juga bisa meningkatkan, memperbanyak perkenalan, lebih-lebih mungkin yang ada di perkantoran, ada yang di perkebunan, ada yang di pabrik dan lain sebagainya. Terutama kita sekarang adalah di pesantren, dari Indramayu, dari Subang, dari Jakarta, dari Brebes, dari Pekalongan bisa kenal karena ada mukhalafah. Kalau uzlah tidak akan bisa mendapatkan istiqlal. Wa ta'aluf wa tahabbub ila mu'minin wal isti'anah bihim ila akhirih. Fa in qulta ma hiya fawaidul mukhalafah wa dawa'i ilayya fa'lam annaha hiya at-ta'lim wa ta'allum. Nah, kalau faedahnya mukhalafah, kita melakukan suatu pertemuan, satu organisasi, suatu kegiatan-kegiatan, apakah bentuk habanan, tahlil atau apa saja. Mungkin ibu-ibu ya bisa arisan, bisa PKK, bisa muslimat dan sebagainya. Annaha hiya minat ta'lim wa ta'allum, bisa saling tukar pendapat, saling memberikan ilmu dan saling untuk mendapatkan ilmu. Wa naf'u wal intifa wa ta'dib wa ta'addub dan seterusnya. Keterangannya, wa amal ilmu wa amal ta'allum wa ta'lim fa huma a'dhamu ibadah di dunia. Tidak ada ibadah yang paling terbesar di alam dunia ini kecuali ta'lim dan ta'allum. Wala yatasawwaru dzalik illa bil mukhalafah. Tidak mungkin akan terjadi ta'lim dan ta'allum kecuali dengan mukhalafah. Terus wa amal intifa bin nafsi wa bil kasbi wal muamalah. Intifa bin nas, ketika kita mukhalafah bisa melakukan satu hal yang berkaitan dengan pekerjaan, bisa muamalah. Kalau tim kalender tadi sambil membagi-bagi kalender ya, karena kita mukhalafah, mungkin ada yang punya hubungan jual beli atau memberikan bentuk transaksi yang dimiliki, sehingga bisa menghasilkan kasbiwal muamalah. Itulah yakni bil mukhalafah. Wa man iktasaba min wajhi wa tasaddaq minhu kana afdal min al-mu'tazil al-mustaqil bin nafilah. Ini mungkin menjadi catatan kita. Orang yang kasar, orang yang bekerja atas ridha Allah dan dia bisa memberikan suatu sumbangan sedekah lebih utama daripada orang yang uzlah, dia selalu melakukan ibadah sunnah. Al-mustaqil bin nafilah, tersibukkan dengan ibadah sunnah. Wa amanahu fa huwa ayyan fa'nas imma bimali aw bibadani fa yakum bi hajati manasabidil hasbah fa ya'nuhu bi qada'i hawaijil muslimina sawabun. Sedangkan memberikan kemanfaat manusia ada berbentuk dengan harta benda. Ada yang memberikan atau membantu aw bibadani, sehingga bisa menarik suatu sawabun atau pahala. Wadalika la yunalu ila bi'allah. Wa man qadara alaihi ma'al qiyam bi hududil syar'i fa huwa afdal lahu min al-uzlah. Ternyata memberikan kemanfaatan kepada orang lain, untuk memberikan suatu kebaikan kepada orang lain masih lebih utama daripada uzlah. Wa man ta'addid bin nuskil ghairi wa ta'addub wa nalif bi al-ittiba al-ittiyad bi muqasatin nas wal mujahadah fi tahammuli adahum kasra li nafsi wa qadra li syahwat.
dari mungkin tingkah laku kita yang terbiasa dengan perilaku yang tidak benar, dengan takdir wa ta'adub, kita bisa mengurangi atau memecahkan hawa nafsu, memecahkan dengan asy-syahabat. Faya minal habaib alatilah kita fadu bin mukhalafah. Nah, kita bisa saling menghormati atau traksilo bahasa Jawanya, saling bisa menghormati, tidak mungkin akan ditemukan dengan mukhalafah. Wa amal istinas wal inas bahwa mushabun li amjidin, untuk saling sayang menyayang, istinas, saling aring-aringan. Kalau nggak ketemu mungkin bisa juga terjadi banyak prasangka, banyak praduga yang tidak benar, tapi begitu benar bisa terjadi istinas, saling sayang menyayangi. Wadhalika fiman yastaris musyahadati ahwali aqwali fiddin waqad yata'allaqu bi haddi nafsi wa yastaru kana qalbihi tarbiqul qalbi li tahyiji dawa'in nasyati fil ibadah. Saling istinas, saling menyayangi, saling menghormati, saling bau-membau atau baur-membaur, akan menjadi hati menjadi tenang, dan pada akhirnya untuk bisa mensemangatkan, mengubahkan untuk beribadah. Kadang-kadang kita punya teman itu cerita, oh saya bertahun-tahun berpuasa atau membaca Al-Quran atau baca sholawat. Nah, dari hasil baca sholawat itu Allah mengkabulkan derajat saya sampai sekian. Umpamanya ini, barangkali umpamanya salah. Ada Pak Ustaz Haji Baiduri Amin itu ya, kita dulu tahu ya di pondoknya secara kasarnya itu kan batu bata gitu ya, terus batu perwil gitu ya, batu bata dan sebagainya. Dulu waktu ya saya sama dengan Haji Amin dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ustaz Haji Amin Baiduri ini sudah berbeda, kan menyebabkan nanti bisa dipertanyakan bagaimanakah perjalanan untuk teman-teman yang di As-Salafi dan yang lain juga masih banyak. Ya, Ustaz di Asror ada Dr. Kiai Amin Maulana, banyak sekali, ada Ustaz Rodia dan sebagainya. Saya dulu kaget Pak Ustaz Rodia ketika menikah di mana itu, di Jakarta gitu ya, karena baru tahu ada buaya yang dibawa. Saya pikir buahnya udah mana gitu ya. Dulu itu pertama kali saya menghadiri pada pengantin Pak Ustaz Rodia. Fa innal quluba ila ruhat amiyah wa nafsu la ta'ala al-haqqu ala dawami ma darwa. Sebab kalau kita tidak kenal, kita sengit, amiyah, jadi buta. Mungkin kalau orang senang semua akan kelihatan apa yang disenangi. Kalau udah benci, orang itu tidak akan bisa melihat. Katakan kalau orang Jawa mau makmum, imamnya nggak jelas, mungkin sudah ada rasa benci ya, nggak dari makmum. Wah, kemarin itu yang ngancam sama saya, ternyata jadi imam, amiyah, ya tidak akan bisa melihat. Nama itu Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil.